Halo, di video ini gue mau berbagi cerita pengalaman gue bertani hidroponik selama 10 bulan. Awalnya, gue adalah karyawan swasta yang bekerja dan tinggal di Cikarang Selatan. Perusahaan tempat gue bekerja berhenti beroperasi karena corona. Resmi jadi pengangguran, gue nggak berencana untuk cari kerja dulu, karena gue tahu di masa kayak gini, cari kerjaan pasti susah banget. Akhirnya gue dan istri sepakat, ketika kita pulang kampung ke Depok, kita akan jadi petani hidroponik. Hal yang pertama gue lakuin sebagai calon petani adalah belajar bagaimana cara bercocokologi. Maksudnya bercocok tanam. Enaknya zaman sekarang mau belajar apa aja gampang. Tinggal buka YouTube cara menanam sayur hidroponik. Muncullah di situ video-video orang yang sedang bercocok tanam. Tinggal disimak dan dihayati aja. Gak cuma itu aja, untuk mendukung wawasan gue juga belajar dari buku-buku yang gue beli dari Gramedia. Tahap selanjutnya mulailah nyicil beli alat-alat pertukangan. Gue beli gini-ginian buat bikin sendiri instalasi hidroponik dan greenhouse gue. Awal bulan Agustus 2020, gue kembali ke Depok. Gue mulai praktek kecil-kecilan sebelum gue bikin instalasi hidroponik gue sendiri. Gue nyoba nanam-nanam pakai bak kayak gini. Selain itu sekalian gue juga belajar nanam-nanam pakai media tanah di polybag. Karena di luar rumah gue banyak kucing liar yang transit dan area pekarangan rumah gue adalah playground buat ayam-ayam piaraan tetangga, akhirnya gue bikin mini greenhouse dari kayu. Ya ngasal aja ini sebenarnya. Alasan gue nggak langsung bikin instalasi hidroponik sebenarnya karena ada bagian dalam rumah yang lagi gue kerjain. Ngecat rumah dibantuin saudara, bikin gudang dibantuin mertua, dan bikin pintu transparan kayak gini buat kamar kucing-kucing gue. Nah, kalau yang ini gue bikin sendiri. Nah, yang menarik, awalnya gue mau bayar tukang buat bikin kanopi di depan rumah. Terus malah kepikiran kenapa nggak atap kanopinya dibikin transparan aja dan sekalian dijadiin greenhouse. Akhirnya jadilah seperti ini. Setelah beberapa lama, semua proyek di dalam rumah selesai, tibalah saatnya gue untuk bikin instalasi hidroponik. Hal yang pertama gue kerjain, bagian depan greenhouse gue bongkar, gue panjangin, sekarang lebarnya 3 meter dan panjangnya 6 meter kurang dikit. Oh iya, semua yang gue lakuin ini modal nekat ya, gue sebenarnya nggak pernah megang bor apalagi ngerakit baja ringan. Semuanya bisa dipelajari kok. Setelah lolos uji ketahanan hujan deras, mulalah gue bikin instalasi hidroponiknya. Instalasi yang gue bikin mempunyai 240 lubang tanam dengan kaki-kaki menggunakan baja ringan. Pakai pipa pralon gini lebih bagus sayurannya daripada pakai bak. Hasil panennya besar-besar dan mulus-mulus, dan sudah mulai pede buat dibagiin ke tetangga dan saudara. Di tahap ini gue juga udah mulai titip jual ke tukang sayur dekat rumah dan ibu mertua gue yang kebetulan juga tukang sayur. Harga sayur gue cuma sedikit banget lebih mahal dari sayuran biasa. Hayalan menjadi petani hidroponik sukses sudah mulai menjajah pikiran gue waktu itu. Semua nggak berjalan semulus yang gue kira. Seiring berjalannya waktu, hama mulai menyerang.
Greenhouse semi terbuka kayak gini memang rentan sama yang namanya hama. Hama datang dari pohon-pohon buah yang ada di sekitar rumah. Jadi serangga dari sana banyak yang masuk ke sini. Pakai insektisida nabati nggak mempan. Pakai yang kimia takut berdampak buruk ke kesehatan keluarga gue. Jadi ya solusi terbaiknya greenhouse harus dibersihin setiap hari dan dipantau rutin. Ada nggak tamu yang nggak diundang yang lagi ngumpet. Terus pakai heliotrap gini juga ternyata lumayan mengurangi lalat-lalat dan serangga-serangga yang berterbangan. Nice. Sayuran gue juga gue jualin online lewat Tokopedia. Gak terlalu laku bos, padahal harga yang gue pasang gak sampai setengah dari harga sayur hidroponik yang ada di pasaran. Ya udah, akhirnya makanin sendiri aja atau buat bagi-bagi. Tahap selanjutnya yang jadi fokus utama gue adalah pemasaran. Jualan lewat e-commerce sebenarnya bagus. Jualan gue laku kok sebenarnya, cuma bukan sayur hidroponik yang laku banget. Nah, idenya, gue belajar cara pemanasan langsung ke praktisi hidroponik yang sudah berpengalaman atau ikut komunitas. Tapi tiba-tiba, temen gue nawarin kerjaan. Gue ngikut dong. 1 Desember 2020, gue mulai kembali menjadi seorang pengajar di sebuah perusahaan di Jakarta. Kenapa gue memutuskan kembali bekerja? Karena passion gue mengajar, dan untuk saat ini, itulah pilihan yang paling realistis yang bisa gue jalanin sebaik-baiknya. Gue punya keluarga yang harus gue beli nafkah, gue juga punya 5 kucing yang perlu gue kasih makanan yang sehat. Tapi bukan berarti gue berhenti jadi petani dong. Gue tetap bercocok tanam di waktu luang gue. Hasil panennya juga tetap gue jual. 6 months later. Dan beginilah kondisi greenhouse gue sekarang setelah 10 bulan berjalan. Sekarang atapnya jebol. Ini biang korek. Ini biang keroknya kucing yang biasa main kesini nih. Jadi dia suka manjat ke atas rumah dan loncat ke atas situ. Penyebab lain mungkin karena atap greenhouse ini searah dengan aliran air dari atas atap rumah. Jadi air hujan yang jatuh ke atap ngebawa debu yang menempel di genteng sehingga plastik UV-nya jadi menipis. Jumlah lubang yang gue tanami sekarang juga nggak full. Masih tetap jualan walaupun cuma online aja, dan yang laris tetap bukan dari hidroponiknya. Oh ya, toko gue di Tokopedia selain ngejualin hasil hidroponik dan organik dengan harga miring, juga ngejualin kue-kue bikinan istri gue. Ada brownies, cinnamon roll, cara nyebutnya gimana sih? Roti Mariam, risoles, macem-macem. Dan alhamdulillah mulai rame yang beli. Sekarang karena dua-duanya sibuk, yang akan kami lakukan ke depannya ya tetap mempertahankan kebun hidroponik dan organik yang sudah berjalan, tapi targetnya diturunkan menyesuaikan ketersediaan waktu. Selanjutnya yang mau gue kerjain yaitu memperbaiki atap ini dulu nih. Gue juga mau olah lahan yang ada di sebelah sini, yang tadinya kebun pohon pisang dan sudah gue ubah menjadi kebun cabai. Lahan yang masih kosong ini mau gue fungsikan jadi lahan eksperimen gue. Sejauh ini tanaman yang sudah pernah berhasil gue tumbuhkan walaupun benar-benar belum maksimal, ada tomat, jagung, semangka, melon, timun suri, pare, bawang merah, jahe, banyak sih sebenarnya. Oke, sekian dulu cerita pengalaman gue bertani hidroponik selama 10 bulan. Buat yang baru kepikiran untuk jadi petani hidroponik itu memerlukan kerja keras dan ketelatenan. Kecuali kamu punya modal besar yang bisa mempekerjakan orang.